Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Bragahala Sunuman Tobing dari kelas 12 IPS 3 Angkatan 27 akan melakukan pembagian visi pribadi saya serta visi untuk negara saya. Untuk visi pribadi saya, masa SMA di Alizar Pondok Labu telah menjadi fondasi yang sangat berarti dalam perjalanan saya menuju impian karir di bidang keuangan saya. Keputusan untuk mengambil jurusan IPS bukanlah sebuah kebetulan, akan tapi sebuah refleksi dari tekad saya untuk menjadi dasar bagi perjalanan akademis dan profesional saya. Jurusan IPS memberikan pemahaman yang mendasar tentang aspek-aspek ekonomi, sosial, dan politik yang membentuk lingkungan bisnis. Ini menjadi landasan yang kuat untuk menyelami dunia keuangan di tingkat perguruan tinggi saya. Keyakinan saya bahwa fondasi keuangan yang kokoh adalah kunci kesuksesan saya di masa depan, menjadi pendorong utama mengejar pemahaman mendalam tentang keuangan perusahaan. Saat melangkah ke tingkat perguruan tinggi, komitmen saya untuk mencapai nilai sebaik mungkin dan mendapatkan pengalaman praktis yang luas menjadi prioritas. Saya yakin bahwa kombinasi keterampilan akademis dan pengalaman lapangan akan membentuk persiapan yang optimal untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Pemilihan jurusan keuangan saya akan menjadi studi yang bukan hanya langkah strategis, tetapi juga manifestasi dan keyakinan bahwa pemahaman yang matang tentang manajemen keuangan perusahaan merupakan esensi dari keberhasilan saya di era modern. Setelah saya menyelesaikan S1 di perguruan luar negeri, saya akan melanjutkan S2 untuk mendapatkan gelar MBA, yaitu Masters of Business Administration. Tujuan ini melampaui sekedar pemahaman akademis, tapi juga mencakup pengembangan keterampilan kepemimpinan yang krusial di dunia korporat. Saya percaya bahwa dengan fondasi pendidikan yang kokoh dan keterampilan kepemimpinan yang berkembang, saya dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam lingkungan bisnis. Dalam perjalanan karir saya, fokus saya tertuju pada sektor keuangan perusahaan. Saya yakin bahwa peran saya dalam mengelola keuangan akan menjadi kontribusi penting untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan yang berkelanjutan. Di samping itu, saya juga memiliki rencana untuk berkeluarga dengan harapan saya dapat menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi saya. Melalui perjalanan pendidikan ini, harapan saya melampaui pencapaian pribadi semata. Saya berambisi untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar saya. Dengan tekad dan dedikasi yang kuat, saya yakin untuk menjadi seorang profesional di bidang saya dan membangun keluarga bahagia dapat terwujud. Lebih dari sekedar mencapai tujuan pribadi, saya berharap dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Semangat dan integritas dan mengejar impian adalah kuncian untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat dan dunia. Saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran saya dengan orang-orang di sekitar saya, mendorong mereka untuk menggali potensi mereka sendiri dan mengejar impian mereka dengan semangat yang sama. Dengan demikian, melalui perjalanan hidup saya berharap dapat menjadi bagian dari perubahan positif, memberikan kontribusi untuk memajukan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Sekian dari visi pribadi saya. Sekarang saya akan membagi mengenai visi saya untuk Indonesia. Harapan terbesar saya untuk Indonesia melibatkan aspek penting dalam pembangunan negara, yaitu kemajuan ekonominya. Meskipun saat ini Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, saya meyakini bahwa masih terdapat potensi besar untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi melalui inovasi, modernisasi, dan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pembangunan. Pentingnya ekonomi yang stabil dan berkembang tak dapat diabaikan. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang kuat akan memberikan dampak positif pada sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan ketersediaan sumber daya yang lebih besar, pemerintah dapat lebih efektif mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pendidikan sebagai pilar penting pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan mutu dan aksesibilitas, menciptakan generasi yang terampil dan kompetitif. Namun, untuk mencapai ambisi ini diperlukan pemerintahan yang modern dan progresif, penyederhanaan birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi.
menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adopsi kebijakan yang mendukung investasi baik dari dalam maupun luar negeri menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, daya asing Indonesia di pasar internasional juga perlu diperkuat. Penerapan kebijakan yang mendukung pelaku usaha, pembukaan pasar, dan pengembangan infrastruktur merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif melalui kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat dihasilkan lapangan kerja yang lebih banyak dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek krusial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan dan akses yang lebih baik terhadap pasar adalah langkah-langkah esensial. Dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, dapat dihasilkan dampak yang merata dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Kolaborasi yang sinergis dapat menciptakan sinergi positif, mempercepat proses pembangunan, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian baru yang signifikan. Sumber daya manusia yang terampil dan kreatif didukung oleh infrastruktur yang modern dapat menciptakan lingkungan inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Harapan saya bukan hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Saya berharap Indonesia menjadi pusat inovasi dan kreativitas yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Keberhasilan pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial. Melalui upaya kolektif ini, harapan saya adalah melihat Indonesia tumbuh menjadi pusat inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, dan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan ini dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sekian visi pribadi dan serta visi saya untuk negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.